Selamat pagi untuk peserta didik di anak kelas 11 OTKP. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu mengenai proses kewirausahaan di mana nanti peserta didik itu bisa membaca di rumah di buku LKS itu halaman kalau di buku Bapak karena ini pegangan guru ya di halaman 60 seperti ini. Karena buku saya nanti peserta didik bisa melihat itu proses kewirausahaan itu peserta didik bisa lihat ya. Karena di buku pegangan guru itu berbeda sedikit halamannya dengan di peserta didik ya. Nanti peserta didik bisa membaca untuk proses kewirausahaan ini ya gitu ya. Nah, kita langsung ke materi kita. Ada tahapan proses kewirausahaan, pengertian kewirausahaan, proses kewirausahaan, kemudian modelnya, kemudian tahapan kewirausahaan seperti apa gitu ya. Nah, untuk berikutnya ya. Nah, untuk berikutnya ya, pengertian kewirausahaan adalah semangat atau sikap perilaku ya, kemauan seseorang ya dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarahkan pada upaya cara kerja ya, efisiensi ya, cara menggunakan teknologi untuk produknya dengan meningkatkan daya guna ya, atau efisiensi ya dalam rangka memberikan pelayanan terbaik atau kegunaan untuk baik perusahaan atau lembaga ya. Ini menurut Inpres nomor 4 tahun 1995 tentang IN MKKK ya. Kemudian berikutnya ya. Nah, ada tahapan kewirausahaan ya di sini. Itu tahapannya melaksanakan usaha yang diringkas dengan tahap atau jalan gitu ya. Tahapan ini seorang wirausaha itu ya mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya ya, mencakup aspek itu yang pertama pembiayaan SDM, pemilikan, organisasi, kepemimpinan dan meliputi bagaimana mengambil risiko dan mengambil keputusan ya. Pemasaran, melakukan evaluasi. Nah, berikutnya adalah tahapan kewirausahaan ya. Di situ bisa kita lihat sama-sama mempertahankan usaha terhadap di mana wirausaha itu nah, berdasarkan hasil yang telah dicapai, melakukan analisis ya, kemudian perkembangan yang dicapai, tindak lanjut seperti apa, kemudian disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi gitu ya. Nah, kemudian mengembangkan usaha ya. Mengembang usaha yaitu tahapan di mana jika hasil yang diperoleh tergolong positif atau mengalami perkembangan atau dapat bertahan, maka perluasan usaha menjadi salah satu pilihan yang mungkin akan diambil ya. Berarti artinya di sini dia menggunakan beberapa tahapan itu salah satunya untuk melihat bagaimana proses berjalannya usaha itu ya. Nah, menurut Karenor ya, dikutip dari Pgrip ya. Kemudian di sini proses kewirausahaan diawali dengan adanya inovasi ya. Inovasi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari pribadi maupun luar pribadi. Ya. Karena kalau kewirausahaan ini pastinya ada seseorang yang mungkin mampu ya memiliki potensi, artinya jiwa kepemimpinan untuk bisa mengelola kewirausahaannya, ya kegiatannya seperti apa ya. Nah, kemudian ya, seperti pendidikan, sosiologi, organisasi, kebudayaan dan lingkungan ya. Nah, berikutnya ada beberapa hal yang harus kamu ingat ya. Proses kewirausahaan juga ada faktor itu membentuk salah satunya locus of control, itu artinya kreativitas, inovasi, implementasinya, pertumbuhan, kemudian dikembangkan menjadi wirausaha yang lebih besar ya. Nah, kemudian inovasi dikembangkan menjadi wirausaha melalui proses dipengaruhi oleh lingkungan dan organisasi dan keluarga. Ya. Nah, untuk model proses kewirausahaan ya, ada berapa itu proses inovasi, artinya di situ ya dia bagaimana mengembangkan produk yang dia kelola gitu ya. Kemudian proses pemicunya artinya ada yang mendorong, ada yang mensupport, artinya kalau ada pesaing berarti dia menggunakan satunya dasarnya itu gitu ya, memicu dia memotivasi atau mengevaluasi kembali apakah kewirausahaan yang sudah dijalankan itu bagus atau tidak. Nah, kemudian pelaksananya, dalam proses pelaksanaan juga kewirausahaan ya ada beberapa tahapan, ada pelaksanaan, pengorganisasian ya, pengontrolan, kemudian mengevaluasi apakah sudah berjalan ya. Kemudian pertumbuhan artinya dia melihat volumenya, apakah kewirausahanya sudah meningkat atau malahan bisa sama sekali tidak mengalami peningkatan, baik dia proses untuk kewirausahaan itu sendiri ataupun hal yang lainnya. Nah, berikutnya proses inovasi itu artinya di mana situ dia mendorong terjadinya
keinginan berprestasi, adanya sifat penasaran, keinginan untuk mengambil risikonya, kemudian pendidikan dan pengalaman. Ya. Nah, inovasi adalah salah satu ciri yang sangat menonjol dari wirausaha, ya, merupakan fungsi utama dalam proses kewirausahaan. Inovasi merupakan suatu proses untuk mengubah kesempatan menjadi ide, ya. Nah, kesempatan menjadi ide dapat dipasarkan gitu ya. Inovasi lebih dari sekedar ide yang baik. Nah, atau suatu gagasan murni memegang peran penting ya. Pikiran kreatif mengembangkannya menjadi gagasan yang lebih berharga. Jadi pertadidik kalau memiliki ide kreatif tuangkanlah pengen membuat apa gitu ya, yang lebih bersifatnya membangun diri gitu ya. Artinya mengembangkan potensi diri itu bukan hanya melalui media sosial ya, baik hal-hal di luar yang kita temui, baik tangan ataupun lingkungan kita gitu ya, karena setahu Bapak ada beberapa hal untuk pertadidik ya, untuk proses inovasi itu artinya kita menemukan sendiri, bisa mengembangkan suatu hal itu dari kita sendiri, bukan dari orang lain gitu ya. Nah, artinya kalau kita berinovasi, kita memiliki wawasan yang cukup, artinya wawasan ibaratnya mempunyai kompetensi yang lebih dari orang lain gitu ya. Nah, kemudian berikutnya, ya, ada proses pemicu itu artinya yang mendorong kita, gitu ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang mendorong seseorang untuk tujuannya ke dunia bisnis, adanya ketidakpuasan, itu yang pertama kemungkinan gitu ya. Karena kemungkinan kamu tidak puas dengan hal yang kamu kerjakan, mungkin ada yang lebih lagi gitu ya. Ternyata pemesan hubungan kerja atau PHK gitu ya. Nah, kemudian faktor usia, ya, keberanian menanggung risiko dan komitmen yang tinggi terhadap bisnis, ya. Artinya ketika kamu sudah tidak bekerja, ya, atau diberhentikan, kemungkinan kamu bisa memiliki ide lain, bisnis kah apa gitu ya, pengen buka usaha apa di rumah. Nah, ini harus lebih protektif, ya. Nah, artinya kita harus lebih mendukung diri kita, ya. Karena bisnis ini mensatukan bagaimana kita bisa membuka lapangan pekerjaan baik untuk kita maupun untuk orang lain, ya. Nah, faktor yang menjadi pemicu keresahan adalah faktor internal dan eksternal. Internal meliputi hak kepemilikan maupun insentif gitu ya. Eksternal meliputi lingkungan, ya, kewirausahaan, ya, merupakan fungsi dari perilaku kewirausahaan dalam mengkombinasikan kreativitas inovasi, ya, kerja keras dan keberanian menghadapi risiko yang untuk memperoleh peluang. Nah, proses pelaksanaan seperti apa? Nah, di sini kita menjelaskan sedikit ya. Nah, untuk proses pelaksanaan itu mendorong pelaksanaan dari sebuah bisnis yaitu kesiapan, artinya kamu sudah siap atau tidak. Karena ketika kamu ingin memulai bisnis artinya risiko itu sudah kamu pikirkan juga. Nah, atau kerugian-kerugian yang akan kita alami itu kamu dari pikirkan dari sekarang gitu ya. Nah, kemudian berusaha secara total itu nah, adanya manajer sebagai pelaksana kegiatan. Artinya kalau dari segi kewirausahaan kalau yang sifatnya formal ya artinya ada pemimpinnya, ada bawahannya, ada karyawan dan segala macam gitu ya. Cuma kalau kita sendiri yang menjadi kewirausahaan nggak jadi masalah, kita yang kelola, kita yang mengatur, kita yang menghandle semuanya ya sampai mengevaluasi semua itu. Nah, kemudian adanya komitmen terhadap bisnis, artinya kita memiliki hubungan yang mendukung pekerjaan kita itu sendiri gitu ya untuk kedepannya bisa mencapai hasil atau tujuan yang kita inginkan. Nah, proses pertumbuhan ya mendorong faktor organisasi. Yang pertama itu ada tim atau kompak gitu ya. Artinya mempunyai tim menjalankan usahanya. Artinya kalau kamu berwirausaha atau memiliki bisnis, apakah kamu pengen memiliki tim atau karyawan itu haknya pertadidik misalnya seperti itu gitu ya untuk membuka usahanya, baik mau menggunakan teman sebagai partner nggak jadi masalah gitu ya. Kemudian adanya strategi yang baik ya. Kemudian struktur organisasi yang baik, bersahabat gitu ya dengan karyawan, tata caranya, pengelolaannya seperti apa, agar kebijakan-kebijakan yang kita keluar itu sesuai dengan uh, keinginan teman-teman kita ataupun tim kita ataupun kelompok ataupun istilahnya dalam satu organisasi kita gitu ya. Untuk menjadi salah satunya pendukung untuk usaha kita. Nah, mungkin cukup sekian pertemuan kita hari ini ya. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Ya, mungkin cuplikan video pendek ini, pembelajaran ini bisa membangun kita bagaimana cara membangun bisnis dari kita sendiri dulu ya. Bagaimana cara kita mengembangkan bisnisnya seperti apa gitu ya. Artinya ketika kamu udah mulai punya ide pengen buka apa nih setelah tamat SMK gitu ya.
Apalagi kalau orang tuanya mampu mensupport gitu ya, ataupun keluarganya mendukung, nah itu lebih malah bagus lagi yang untuk peserta didik di rumah boleh mencoba untuk membuka bisnis gitu ya. Nah, mungkin cukup sekian pertemuan kita hari ini ya. Kurang lebihnya aku minta maaf, tutur kata bahasa yang kurang berkenan atau kurang baik saya silahkan nanti peserta didik sampaikan gitu ya. Mungkin ada penjelasan-penjelasan yang kurang paham gitu ya. Silahkan komen ataupun kasih saran yang lebih baik lagi untuk kedepannya agar pembelajaran ini lebih efektif lagi untuk kita sama-sama belajar dalam jarak jauh ataupun daring seperti ini ya. Mungkin cukup sekian. Bapak ucapkan selamat pagi untuk peserta didik. Semoga Tuhan Yesus memberkati.